Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Sawali. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan melakukan tugas dari mata kuliah Etika Profesi dengan cara mewawancarai seorang pekerja dari perusahaan PT Terminal Tembaga Mulia. PT Terminal Tembaga Mulia sendiri merupakan perusahaan yang memproduksi kawat dan tembaga dengan teknik manufaktur modern dan menggunakan bahan premium serta berkualitas tinggi. Misi dari perusahaan ini yaitu menjadi perusahaan manufaktur kawat dan tembaga yang terkemuka, dan misinya adalah melakukan pengembangan diri, menerapkan praktik manajemen terbaik, berinovasi secara terus-menerus, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien serta pegawai yang ada di sana. Dan hari ini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu seorang pekerja PT Terminal Tembaga Mulia tentang etika profesi apa yang diterapkan selama bekerja sebagai staf administrasi. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber saya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama dan posisi pekerjaannya. Perkenalkan, nama saya Penia Hendrawati dan saat ini saya bekerja sebagai staf administrasi. Kakak sendiri sudah bekerja sebagai staf administrasi berapa tahun? Saya sudah bekerja sebagai staf administrasi selama 3 tahun. Lebih tepatnya kakak ini staf administrasi di bagian gudang kah, atau menelpon atau melayani klien? Saya bekerja sebagai staf administrasi gudang. Baik, kakak sendiri apakah sudah siap saya berikan pertanyaan seputar wawancara etika profesi? Baik, siap. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa yang membuat kakak tertarik bekerja sebagai staf administrasi? Saya jawab pertanyaannya. Yang pertama adalah sebelum saya bekerja sebagai staf administrasi, saya itu adalah seorang fresh graduate yang lulus dari perusahaan. Dan kebetulan saya juga sedang mencari pekerjaan. Dan perusahaan saya tempat bekerja saat ini sedang membuka lowongan sebagai staf administrasi, dan saya melamar pekerjaan tersebut. Jadi sebelumnya kakak apakah sudah memang target kakak menjadi staf administrasi, atau kakak hanya mencoba melamar sebagai staf administrasi? Saya mencoba melamar sebagai staf administrasi untuk mencari pengalaman kerja sebagai fresh graduate. Jadi semenjak kakak lulus sebagai fresh graduate sampai sekarang kakak masih sebagai staf administrasi? Iya, betul, dan saya juga sudah bekerja di perusahaan ini selama 3 tahun dari sejak saya lulus dari universitas. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak menggambarkan rutinitas harian kakak bekerja sebagai staf administrasi? Baik, saya jawab pertanyaannya. Sebagai staf administrasi, saya bekerja untuk membuat laporan hasil produksi mesin, dan saya juga membuat laporan stok barang yang ada di gudang. Dan saya juga membuat laporan data-data barang spare part yang ada di gudang. Jadi kakak bilang memproduksi mesin, apa yang kakak produksi di perusahaan kakak? Baik, perusahaan saya itu bekerja di bidang produksi kabel dan juga memproduksi tembaga kabel. Laporan yang dimaksud itu laporan seperti apa ya? Laporan yang dibuat itu adalah laporan hasil produksi mesin, kabel, dan juga hasil produksi tembaga. Lalu bagaimana kakak memahami konsep etika profesi dalam pekerjaan kakak sebagai staf administrasi? Baik, saya jawab. Etika adalah memiliki perilaku yang baik di pekerjaan yang sekarang. Dan sebagai staf administrasi, saya juga harus memiliki hubungan yang baik antar karyawan, dan kita memiliki hubungan. Dan sebagai staf administrasi, etika yang baik adalah menyelesaikan laporan dengan baik dan menyusun semua data dan laporan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Lalu bagaimana kakak menanggulangi tekanan kerja yang tinggi tanpa mengabaikan etika profesi dalam pekerjaan sebagai staf administrasi? Baik, saya jawab. Tentunya setiap pekerjaan ataupun bidang memiliki tekanan yang tinggi di setiap bidangnya. Cara saya untuk menanggulangi tekanan tinggi tersebut adalah dengan saya membuat laporan ataupun data yang sesuai dengan yang ada. Karena apa? Untuk meminimalisir kesalahan yang ada. Jika kita meminimalisir kesalahan yang ada, tentunya tekanan itu akan semakin berkurang. Karena jika kita bekerja dengan benar, tekanan tersebut akan berkurang. Tapi kan tidak selamanya bekerja itu laporan tersebut benar kan? Bagaimana jika laporan tersebut salah? Tentunya kita sebagai manusia juga pasti memiliki kesalahan, atau setiap hari tentunya kita memiliki kesalahan. Tetapi kita sebagai karyawan, kita harus meng-cross check atau ngecek lagi laporan tersebut.
sampai benar-benar betul, baru kita laporkan melalui email ataupun data. Apakah pernah kejadian atasan kakak melaporkan bahwa laporan yang kakak berikan itu salah? Tentunya sebagai karyawan saya pernah melakukan kesalahan, tetapi saya menjelaskan kepada atasan apa penyebabnya dan kenapa bisa seperti itu. Konsekuensi apa yang kakak terima jika laporan tersebut salah? Konsekuensinya adalah tentu saja saya akan menerima komplainan dari atasan, tetapi dari kesalahan tersebut saya bisa memperbaiki apa yang salah dan saya akan membuat laporan dengan benar untuk kedepannya. Lalu apa yang akan kakak lakukan jika mengetahui adanya pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh rekan kerja kakak? Baik, saya jawab, jika rekan kerja saya melakukan pelanggaran etika profesi, saya akan memberitahukan rekan kerja saya jika dia melakukan kesalahan, tetapi saya tidak akan memberitahukan kesalahan itu di depan umum. Saya akan memberitahukan dia melakukan kesalahan ketika dia sendiri. Kenapa? Untuk meminimalisir kesalahpahaman terhadap orang lain ataupun dia. Kenapa? Karena jika saya memberitahukan dia melakukan kesalahan di depan umum, itu akan membuat kesalahpahaman jika saya akan menjatuhkan nama baik dia. Kira-kira pelanggaran etika profesi yang sering terjadi itu seperti apa sih di bidang kakak bekerja? Baik, tentunya jika di bidang saya bekerja, banyak kesalahan dari kurangnya ketelitian sebagai staf administrasi. Tidak cocoknya data dengan lapangan itu termasuk pelanggaran juga. Kenapa? Karena ketika kita salah membuat laporan, data ataupun tidak sesuai dengan laporan dan ada barang di gudang, itu termasuk pelanggaran karena tidak sesuai dengan SOP yang ada. Itu kan dilihat dari cara bekerja ya. Kalau dilihat dari cara sifat atau kepribadian sendiri itu bagaimana? Tentunya sebagai karyawan kita harus memiliki etika yang baik, karena etika yang baik juga menunjukkan bagaimana diri kita sendiri di pekerjaan tersebut. Karakter apa yang sekiranya bisa melanggar etika profesi bekerja? Contohnya adalah tidak disiplin, tidak teliti. Dan bagaimana kakak untuk tidak terlibat dalam pelanggaran etika profesi tersebut? Tentunya sebagai karyawan kita juga pasti terkadang melakukan kesalahan, tetapi untuk meminimalisir kesalahan tersebut adalah dengan cara kita harus lebih teliti di setiap pekerjaan yang ada. Dan sebagai karyawan juga pasti terkadang kita juga melakukan kesalahan, tapi kita harus meminimalisir kesalahan tersebut dengan selalu mengecek laporan atau data barang. Apa yang kakak sukai dari pekerjaan sebagai staf administrasi? Tentunya sebagai fresh graduate yang pertama kali bekerja sebagai staf administrasi, saya terjun ke bidang administrasi. Saya menyukai pekerjaan tersebut, terutama mengelola data, laporan, ataupun mengecek-ngecek barang di gudang, karena itu menjadi suatu pengetahuan baru sebagai fresh graduate yang baru pertama kali bekerja. Pengalaman baru apa yang kakak terima sebagai staf administrasi? Kayak ada hal-hal baru kah selama bekerja? Tentu saja ketika kita lulus sebagai mahasiswa dan bekerja di bidang baru, kita memiliki banyak pengalaman, terutama di bidang ilmu, pengetahuan, dan juga wawasan dari atasan kita. Dan kita juga mendapatkan ilmu dari atasan maupun dari rekan kerja kita yang tidak kita dapat di lingkungan kuliah. Contoh ilmu tersebut seperti apa tuh yang bisa didapat di pekerjaan tapi tidak bisa didapat di selama perkuliahan? Contohnya adalah hubungan pertemanan, hubungan pertemanan dan komunikasi antar sesama. Karena ketika kita tidak kuliah, kita tidak diajarkan langsung bagaimana caranya berkomunikasi dengan atasan ataupun rekan kerja. Karena ketika kita kuliah, kita hanya diajarkan dengan teori tanpa langsung terjun ke lapangan. Lalu apa yang kakak lakukan untuk memastikan bahwa laporan informasi yang kakak akan berikan kepada atasan itu selalu akurat dan terpercaya? Baik, saya jawab pertanyaannya. Sebagai karyawan, sebelum kita menyusun laporan, kita harus memastikan data atau angka tersebut sesuai dengan di lapangan. Sebelumnya kita akan datang ke lapangan atau ke gudang dan kita akan mengecek satu persatu barang tersebut apakah benar ada atau tidaknya. Dan jika sudah sesuai, kita akan membuat laporan atau merangkap menjadi laporan dan kita akan berikan kepada atasan kita sebagai laporan harian. Data-data apa saja yang akan masukkan ke dalam laporan tersebut? Contohnya adalah laporan barang spare part gudang. Kita harus mengecek satu-satu apakah barang ini ada atau tidak, dan juga ada data laporan pengambilan barang spare part. Dan kita akan mengurangi data laporan yang ada di
gudang, dan pengambilan barang tersebut. Dan setelah itu kita akan stock of none atau kita mengecek satu persatu apakah data tersebut benar atau tidaknya. Apakah laporan tersebut memang penting untuk dibuat? Apa risikonya jika laporan tersebut tidak dibuat? Tentunya laporan tersebut penting. Kenapa? Karena setiap harinya kita mengerjakan laporan harian, mingguan, dan bulanan. Dan atasan memberikan tugas kepada kita untuk mengecek laporan atau barang tersebut. Baik. Bagaimana kakak melihat pentingnya pengembangan diri dalam konteks etika profesi sebagai staf administrasi? Apakah etika profesi tersebut bisa membangun pekerjaan kakak? Baik, saya jawab, tentunya etika itu penting, terutama untuk menjalin hubungan baik antar rekan kerja. Kenapa? Karena ketika kita memiliki etika yang baik, kita juga akan memiliki hubungan yang baik antar rekan kerja. Dan ketika kita membutuhkan ilmu atau pengetahuan baru untuk mengembangkan diri kita bisa dapatkan dari rekan kerja atau atasan kita. Karena ketika etika kita baik, perilaku kita baik, kita akan mendapatkan ilmu tersebut dari manapun, dari rekan kerja ataupun atasan kita. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir, apa saran yang akan kakak berikan kepada mahasiswa lain yang tertarik bekerja sebagai staf administrasi? Baik, saya jawab pertanyaannya. Bagi rekan-rekan mahasiswa ataupun siapapun yang ingin bekerja sebagai staf administrasi, saran yang akan saya berikan adalah memperdalam skill, terutama dari skill Microsoft Excel, Word, ataupun Access. Kenapa? Karena itu penting, skill itu penting. Dan yang kedua adalah kalian harus bisa lebih teliti. Kenapa? Karena ketika kalian membuat laporan, kalian harus bisa lebih teliti melihat dari laporan ataupun dari lapangan, karena kalian harus mencocoki laporan dan data tersebut. Bagaimana jika mahasiswa tersebut tidak memiliki skill? Apakah ketika ia bekerja, skill tersebut akan berkembang dengan sendirinya di tempat ia bekerja? Baik, saya jawab. Bagi mahasiswa yang tidak memiliki skill, kalian bisa mendapatkan ilmu ataupun pengetahuan dari manapun, terutama bisa dari YouTube, dari buku, ataupun dari manapun. Dan ketika kalian tidak memiliki skill, gak usah minder gitu. Kenapa? Karena ilmu itu bisa datang dari mana aja, dari sosial media, handphone, ataupun dari teman-teman kalian. Jadi jangan ragu kalau kalian gak punya skill, tapi kalian takut buat ngelamar kerja. Gak usah takut. Iya, tapi bukan berarti kayak nggak usah takut dan tiba-tiba minat untuk belajar di kampus jadi menurun kan ya? Iya, betul. Karena ilmu itu datang dari mana aja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Penia sudah mau menjadi narasumber saya dalam wawancara etika profesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam wawancara kali ini terdapat 2 poin kesimpulan. Yang pertama adalah etika dan perilaku sangat penting diterapkan selama bekerja sebagai staf administrasi, karena bagian administrasi tersebut saling terhubung dengan bagian yang lain, yaitu dengan bagian gudang dan bagian produksi. Dan poin yang kedua adalah sebagai staf administrasi kita harus menguasai sebuah skill. Skill tersebut antara lain adalah skill penguasaan Microsoft Word, lalu ada Microsoft Excel, dan yang ketiga merupakan salah satu skill yang penting, yaitu mengelola data yang akurat. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.